Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kedengaran ya suara saya? Ya, puji Tuhan, shalom, sedang jemaat Tuhan. Halo. Selamat pagi dan selamat kita kembali berkumpul. Seberapa banyak kita yang ada di ruangan ini. Kalau kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Yang ada di rumah, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau menyatukan roh kita, ya, untuk kita boleh memuji Tuhan. Kita bersatu hati dimanapun kita berada, yang ada di sini, yang ada di rumah, ataupun yang menyaksikan di mana aja, ya, karena sekarang kita sudah terbatas, ya, ada yang online. Jadi mari kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Menyambut minggu pertama di bulan yang baru ini, kita mau datang memuji, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Minggu ini juga kita yang ada di sini bahkan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Kembali kita mau diingatkan Bapak Ibu akan kasih Tuhan. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi kasih seperti itu. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dia mau menerima kita apa adanya. Saya tidak mengerti kondisi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat pagi hari ini, tetapi Dia mau menerima kita apa adanya. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Haleluya Tuhan.
silakan duduk dan jemaat Tuhan. Ya, saya mohon maaf ada sedikit gangguan dengan sound ya, tetapi biarlah itu tidak mengganggu konsentrasi kita dan niat kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tema bulan ini adalah new normal, yaitu yang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita, yaitu new normal, sebuah normal yang baru. Ya, seperti gaya sekarang nggak boleh deket-deketan. Kalau biasa langsung salaman kanan kiri, sekarang salamannya via mata. Ya. Jadi matanya aja yang saling menatap. Ya, begitu banyak perubahan, hal-hal yang tak terduga yang terjadi begitu cepat di dunia ini akhir-akhir ini. Ya, sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Ya. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan kita. Dia kasihnya tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mau kondisi kita seperti apapun, dia tetap mengasihi kita. Kasihnya kasih yang tanpa syarat. Kalau kasih manusia, kalau kita baik, kita mengasihi dia. Kalau dia udah jahat, kita boro-boro mengasihi dia. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kita akan pujian Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yang usia di atas 60 bukan dilarang, bukan tidak boleh datang, boleh, asal pastikan Bapak Ibu kondisinya prima, sehat, ya. Dan yang anak-anak dianjurkan untuk tidak dibawa ke sini, tetapi bisa mengikuti ibadah online, karena ada ibadah online sekolah minggu juga, ya. Jadi yang pemuda juga jangan merasa muda lalu nggak enak badan tetap datang, enggak. Siapapun kita kalau sudah merasa kurang sehat lebih baik tinggal di rumah, ya. Lalu untuk jam pulang jangan lupa. Nanti kalau meninggalkan ruangan ini jangan berdesak-desakan, tetapi
jaga jarak, lalu bergiliran bergantian. Ya, itu saja kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu yang disediakan tidak panjang, tetapi kami mau mengambil bagian yang terbaik. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami masih boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya Engkau Tuhan. Tetapi biarlah apa yang kami angkat dari hati kami yang paling dalam, segala pujian penyembahan itu boleh naik di hadapan Engkau Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Saya ajak kita semua berdiri. Mari menikmati hadirat Tuhan di hari ini. Engkau Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk
waktu di mana kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji Engkau Tuhan, bersama jemaat yang lain, bersama saudara seiman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami di rumah juga Tuhan, Engkau tetap memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan tiba saatnya kami akan ditaburi oleh firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu merema dalam hati kami. Terus Tuhan Yesus, kami mengaplikasikannya Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami terus berbuah Tuhan, dan kami bertumbuh terus Tuhan, menghasilkan buah yang baik Tuhan, dan bisa dinikmati oleh orang lain. Terpujilah Engkau Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam firman Tuhan itu Tuhan, akan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan dalam hamba-Mu Tuhan Yesus, bukan hanya hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Engkau saja Tuhan Yesus yang berkata-kata Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk penyampaian firman. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kembali kita boleh bersekutu sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kita mencanangkan sebuah tema baru di bulan ini, New Normal. Sebuah normal yang baru. Saudara, kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita dasarkan topik ini pada firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan bahwa mereka telah berada di dalam posisi yang baru. Mereka telah berada dalam status yang baru. Mereka telah diselamatkan oleh Yesus. Dikomparasi dengan masa lalu, dibandingkan dengan masa sebelumnya, mereka adalah manusia yang tidak punya harapan. Tapi kemudian Paulus berkata bahwa di dalam Kristus kita mempunyai pengharapan. Dan di dalam surat Korintus ini kita menjumpai ada banyak hal-hal yang aneh terjadi di jemaat ini. Walaupun jemaat ini memiliki karunia roh, bahkan disebut ada 9 karunia roh, tetapi hal-hal yang tidak terjadi di dunia itu terjadi di dalam gereja. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kamu adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru dikatakan di sini yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini terutama bagian B yang lama sudah berlalu, maksudnya dari terjemahan asli yang lama sedang berlalu. Ada proses, ada tahapan, yang baru sedang datang. So kalau kita melihat terjemahan ini secara literal, secara hurufiah, maka ini memberi konotasi bahwa orang Kristen itu perfect, sempurna. Tetapi tidak demikian, makanya bertahap. Kalau kita bandingkan hidup kita di waktu-waktu lalu, kita bukan orang yang baik. Saya ingat waktu masih SMA, kami tinggal di Kakas dan kami sekolah di Lamongan. Kakas Lamongan itu jaraknya 7 km. Setiap pagi pergi pulang, berangkat pagi, pulang sore. Tetapi karena jauh, akhirnya kami seringkali naik bus. Ada bus yang di belakangnya ada tangga untuk naik ke atas, mobil-mobil tua seperti itu. Dan kami pagi-pagi sudah harus siap mandi. Jam 6 mobil itu datang, kami naik. Kalau dapat tempat duduk di dalam, kalau kurang penumpang kami bisa duduk di dalam. Tetapi kalau penuh di
dalam, kami harus naik di atas bus itu, bus yang tua. Dalam perjalanan itu ada ibu-ibu yang membawa kuenya macam-macam. Itu mau dijual di Manado, mereka jual, lalu mereka beli garam dan minyak tanah. Nah, waktu kami naik, saya lihat tiap hari ini teman-teman, kan salah satu makanan khas Manado nasi jahe. Lalu mereka bambu itu dibelah lalu makan, potong-potong. Terus saya pikir berdosa betul ini orang-orang. Jadi mencuri ini tidak bagus. Di hati saya, tidak enak seperti ini. Tapi karena ada mobil, paksa naik terus di situ. Tiap hari. Bulan ketiga mereka mulai potong-potong, tidak pakai pisau, potong-potong dengan tangan. Lalu saya disodorkan, ayo teman makan ini. Ya karena berkat, terima aja. Saya makan. Bulan kelima saya sudah mulai sendiri, jadi tidak terpengaruh lagi dari mereka. Nah, bambunya diikat dengan karet atau tidak dibuang ke belakang got. Jadi satu waktu saya ada pelayanan di Cengkareng, itu komunitas orang-orang KKS. Nah, saya ceritakan ini, saudara, saya ini bukan malaikat yang turun dari surga. Saya ini manusia biasa. Saya ini apalagi bergaul dengan orang-orang di KKS. Saya katakan jahat itu teman-teman saya di KKS. Lalu saya cerita, kami ambil kue, ambil nasi jahe, apa macam-macam. Selesai kebaktian, saya sudah lapar. Selesai kebaktian, ada seorang ibu kemudian datang, tapi dengan bahasa KKS. Nikore rongke tadi, nero kupo, mana kote papancuri, cari taruh di mana, ketemu di sini. Begitu mereka panggil makan, saya tidak bisa makan. Saya pikir ketahuan. Padahal maksud saya mau bersaksi bahwa seperti itu dulu tidak bagus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa new normal? Setelah beberapa bulan pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, dan hal ini telah memaksakan kita untuk melakukan social distancing atau physical distancing, memberi penjarakan secara fisik, ada jarak, dan ini yang disebut pembatasan sosial berskala besar. Di beberapa tempat, di beberapa negara sampai lockdown. Jakarta pada waktu itu di lockdown. Lockdown itu ditutup. Sehingga saya beruntung pada waktu awal Maret saya datang. Kalau terlambat lagi satu minggu saya di sana, saya tidak bisa pulang sampai hari ini, sampai 3 bulan, karena tidak boleh. Ada teman saya terpaksa dia tinggal di sana, dia bertani, nggak ada kerjaan seperti itu. Nah, dalam situasi seperti ini PSBB di Jakarta juga dikenal dengan PSBB, dan begitu ketat karena di Jakarta sudah zona merah. Dulu bersaing dengan Jawa Timur, seringkali Jawa Timur, Surabaya di atas, Jakarta nomor 2, atau sebaliknya Jakarta nomor 1, Surabaya nomor 2. Tapi sekarang Jakarta sudah unggul jauh, juara. Saudara, akhirnya pemerintah semakin memberi pembatasan secara ketat. Di Jakarta mereka mengadakan sweeping di jalan-jalan. Kalau tidak menggunakan masker itu akan disanksi. Kalau bukan bayar sejumlah uang,
mereka bekerja sapu di daerah itu, ada yang push up. Kalau perempuan disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, seperti itu kebijakan. Bahkan sekarang saya lihat kemarin, karena masih aja tetap seperti itu, akhirnya ada orang-orang dimasukkan di keranda, ada dimasukkan di mobil ambulans yang ada peti. Mereka begitu ketakutan. Nah, ini dimaksudkan supaya memberikan dampak pencegahan yang luar biasa supaya tidak akan mengulangi lagi. Nah, dalam perjalanan beberapa bulan ini COVID-19, sambil menunggu remedi atau sambil menunggu obat penangkal atau yang dapat mencegah hal ini, kita lihat bahwa sekarang dengan PSBB diberikan hal-hal yang luar biasa di dalam dunia kesehatan, protokol kesehatan, aturan kesehatan diberlakukan. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga, ini menjaga jarak. Jadi 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Ini yang kemudian dikenal dengan new normal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebijakan new normal ini begitu ketat sekarang, sampai ketentuan-ketentuan atau protokol-protokol kesehatan itu diberlakukan dengan paksa. Sebab telah begitu banyak korban. Amerika sampai pagi ini sudah 220 yang mati. Tadi malam saya menutup sekolah Alkitab di New Jersey, di Amerika, melalui Zoom. Harusnya saya ada di sana waktu 4 Juli yang lalu, sekaligus hari kemerdekaan Amerika. Mereka postpone sampai tadi malam. Jadi tadi malam penutupan. Nah, mereka sangat menyesal. Mereka berkata, sayang, Om tidak bisa datang. Saya bilang, kita gunakan daring aja, live streaming, supaya bisa dapat menyelesaikan tahun ajaran 2019-2021. Nah, berkaitan dengan latar belakang ini, kita memikirkan tentang new normal secara spiritual, new normal secara rohani. Ternyata pandemi COVID-19 ini bukan saja membuat penerapan new normal dalam kehidupan jasmani semata, tetapi juga telah mendorong kita untuk memperhatikan new normal secara rohani. Saudara, Paulus berkata dalam 2 Korintus 5:17, bukankah kita dahulu dalam kegelapan, sekarang dalam terang yang ajaib? Bukankah kita dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat kesayangan Allah? Dan ditambahkan, bukankah dahulu kita jauh, tapi sekarang sudah didekatkan? Jadi kehidupan yang tidak normal. Waktu manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, Hawa mengambil buah. Pada waktu itu, sejak saat itu, kekuasaan atas bumi ini dirampok oleh iblis. Dia berkuasa atas cakrawala atau di dalam ruang atmosfer di dunia ini, sehingga dia berkuasa. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4, iblis berkata, kalau engkau anak Allah, sembahlah aku. Aku akan berikan seluruh harta dunia, kekayaan indah ini, sujud kepadaku. Kata yang dipakai di sana adalah proskuneo. Proskuneo, sujud sedetik, sedikit. Bapamu itu Allah, semua orang tahu. Tapi saya juga berkuasa, sujud. Memang iblis itu berkuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Dan kita bersyukur bahwa kehidupan kita di dalam situasi apapun selalu merupakan momentum mendorong kita
untuk meningkatkan mutu spiritual kita, meningkatkan mutu kehidupan yang baru. Beberapa hal dalam hal meningkatkan kualitas spiritual ini Paulus kemukakan. Yang pertama, dengan mengedepankan hal-hal yang bersifat rohani. Dalam hidup ini ada dua atmosfer, ada dua situasi yang berperang. Iblis dan Tuhan. Tubuh kita menjadi arena pertarungan. Paulus berkata di dalam Roma pasal 7, aku mau berbuat baik. Aku di sini adalah hal-hal rohani. Aku mau berbuat baik, tapi yang jahat terlalu duluan. Jadi kuasa iblis, kuasa setan mencoba untuk menghalangi kita, mencoba untuk menghancurkan iman kita. Tapi orang percaya anak-anak Tuhan dalam new normal spiritual itu berarti bahwa mereka lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat spiritual. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Inilah suatu analogi, suatu gambaran ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, melewati laut Teberau, bahkan melewati padang belantara hampir 40 tahun. Terutama ketika mereka dari Sikem keluar dari Mesir melewati laut Teberau, digambarkan mereka telah masuk di dalam sebuah pimpinan rohani. Dalam perjalanan di padang belantara, mereka telah menerima makanan rohani. Mereka menerima air kehidupan. Salah satu perdebatan mengapa orang Yahudi itu jenius. Orang Yahudi itu pintar. Kalau saya lihat luar biasa. Satu waktu saya membawa rombongan ke Israel dan tour guide lokal di Israel. Saya ikuti dia. Ada orang Spanyol, dia sapa bahasa Spanyol, orang Spanyol. Orang Itali dia sapa dan bahasa Itali dan ngomong-ngomong. Saya kemudian tanya, emangnya berapa bahasa yang kamu tahu? Yang saya kuasai itu 19 bahasa. 19. Otaknya luar biasa. Kita saja paling tinggi ya 2, 3. Dan saya kagum, luar biasa. Ada pandangan bahwa nenek moyang mereka telah makan makanan mana dari surga. Itu makanan para malaikat. Makanya mereka mempunyai daya tahan, fit, cerdas. Tapi kalau saya lihat di dalam kitab Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka 10 kali lebih cerdas dari dosen-dosen mereka di akademi pemerintahan militer Babilonia. Bukan karena mana, tapi di situ saya melihat bahwa mereka memiliki kecerdasan secara luar biasa, smart, karena mereka memperhatikan firman Tuhan. Mereka memperhatikan Taurat Tuhan. Jadi ketika kita membaca, merenungkan ayat firman Allah itu akan menstruktur kehidupan kita. Dalam penelitian bahwa orang-orang Kristen yang membaca Alkitab secara teratur, pola berpikirnya akan terstruktur, menjadi positif, menjadi maju, menjadi semangat. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan ketika kita membaca Alkitab ini dengan urutannya seperti sekarang, Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Yosua, sampai Wahyu, ada 66 kitab.
Alkitab ini sudah dikanonkan, sudah dibakukan, tidak bisa berubah lagi. Jadi pada abad keempat ketika Alkitab ini kemudian dikanonkan, di zaman Yesus kan belum ada Alkitab, Perjanjian Baru belum ditulis waktu itu. Tapi sekarang kita sudah mendapat firman Tuhan. Nah, dalam penelitian, orang yang membaca Alkitab secara terstruktur itu akan membuat pikirannya menjadi tenang. Hanya penting membaca Alkitab tiap hari 1 pasal. Kami di pastori sudah sampai di 1 Timotius. Jadi tiap hari 1 pasal, dan itu akan membuat kita lebih berpikir tenang. Jadi jangan lihat Alkitab ini tidak ada gambar seperti komik, tidak ada gambarnya dalam menariknya. Kita lihat apa itu Matius 1 ayat 1 sampai 14. Silsilah kelahiran Adam memperanakan ini, Set memperanakan ini. Kalau kita khotbah Matius 1 itu tidak tepat di BKKN, di apa namanya, kan Indonesia mencanangkan 2 anak cukup. Itu kita dirugikan, orang Kristen dirugikan, karena kita tidak bertambah-tambah, tidak maju. Jadi hal pertama, menekankan pada hal-hal yang bersifat rohani, memikirkan perkara di atas. Kalau seperti ayat 1, memikirkan hal-hal yang menguatkan, memikirkan hal-hal yang mendorong, memberi semangat bagi kita. Kita tahu bahwa apapun situasi di dalam dunia atau di dalam bangsa kita yang sedang terjadi, kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memperhatikan kita, ada Tuhan yang selalu mengawasi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di sini diperlukan sebuah kemandirian kebutuhan rohani. Kita perlu kesadaran dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan rohani. Jadi pada masa new normal ini, seyogianya kita semakin berusaha sendiri. Sebab kita tahu bahwa selama PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu kita tinggal di rumah, stay at home. Kita beribadah di rumah. Kita selalu melakukan tugas pekerjaan sekolah di rumah. Memenuhi kebutuhan spiritual ini dapat kita lakukan walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan kita bersyukur ada sarana, ada media elektronik sebagai media sosial yang digunakan untuk dapat menyalurkan firman Tuhan melalui streaming atau melalui daring seperti saat ini. Teman-teman kita tidak bisa datang, kita bisa dapat menjangkau mereka. Saya juga agak sedih biasanya melihat mereka, terus sekarang tidak bisa melihat. Sebagai gembala tidak dapat melihat domba-domba kawanan gembalaan Tuhan. COVID itu tidak kelihatan, tetapi nyata. Banyak orang mati. Yesus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan, tapi kehadirannya ada. COVID-19 tidak kelihatan, tapi mematikan. Yesus tidak kelihatan, tapi menghidupkan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberi sukacita. Yesus memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh secara rohani. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh, kesatuan iman, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan untuk mencapai kepenuhan Kristus, kita perlu bertumbuh di
di dalam spiritual kita. Justru dalam masa ini kita semakin didorong secara pribadi, secara mandiri, kita ingin menyehatkan rohani kita. Secara fisik kan kita makan tiap hari 3 kali, itu yang normal, 3 kali, pagi, siang, malam. Nah, bagaimana dengan rohani kita? Kita perlu tumbuh kembangkan, kita perlu semakin maju di dalam Tuhan, sehingga mandiri dalam memenuhi kebutuhan rohani ini hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Dari perenungan firman Allah menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal rohani kita dapat ditumbuh, dapat ditingkatkan, dapat dikembangkan melalui firman Allah yang kita baca dan renungkan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang sekarang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kepada Timotius, Paulus memuji dia bahwa dia mencapai prestasi rohani yang luar biasa, bukan karena dia, tapi justru karena neneknya Lois, ibunya Eunike itu sangat berperan. Jadi ketika kita membaca firman Allah, itu akan memberi dampak kepada orang yang ada di sekitar kita, bahkan di bawah kita. Dan itu sebabnya kemandirian akan kebutuhan rohani perlu bagi kita. Apapun yang terjadi, kita mau bertekad, kita tetap cinta Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Om Andre berkata, sekali Yesus, tetap Yesus, tidak akan meninggalkan Yesus. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi mundur dari Tuhan. Banyak yang kemudian meninggalkan Tuhan. Iman, berbagai-bagai ajaran, berbagai-bagai aturan, berbagai rupa yang kita alami. Tapi kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita di era new normal ini, selain mengedepankan hal-hal yang bersifat spiritual, yang kedua mengedepankan persekutuan, menitik beratkan pada persekutuan. Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebenarnya mulai dari 41, di dalam Kisah 2 ayat 41 kita lihat bahwa serba-serbi kehidupan gereja perdana, gereja mula-mula, dalam ayat-ayat itu ditekankan persekutuan. Memang kalau kita melihat bahwa persekutuan ini akan memberi dampak positif dalam hidup kita. Ketika kita saling bersekutu, menguatkan satu dengan yang lain, kita akan dikuatkan. Ada orang pergi ke mall, waktu stres ini mereka jalan ke mall, tidak beli apa-apa, hanya cuci mata, lihat hanya pokoknya ada Central Park, ada sepi di sana di Central Park. Saya katakan sepi karena kemarin sore saya ke sana ketemu teman. Seperti ini, biasa mobil mau parkir susah, ini kosong. Nah, pusat perbelanjaan selalu menjadi hal yang menjadi pilihan kita. Tapi ingat, selain kita melakukan 3M tadi, kita perlu melakukan kumpul bersama, bersekutu di dalam Tuhan,
berbakti. Dengan kita bersekutu seperti ini, apalagi kita mendengar satu dengan yang lain, itu akan meningkatkan iman kita. Nah, walaupun gereja mula-mula menekankan 3 hal, dalam gereja mula-mula ada 3 pilar penting. Ini yang disebut dengan trilogi gereja mula-mula. Pertama, koinonia. Koinonia itu persekutuan. Yang kedua, diakonia, masalah kesejahteraan. Di sini ada diakonia. Yang penting, ada banyak kebutuhan jemaat. Semua dari kita untuk kita. Kita taruh untuk kita, untuk jemaat. Kemarin ada yang membutuhkan, tapi dana melempem. Jadi mau dikasih apa ini? Makanya perlu diperhatikan itu dana sosial. Jadi diakonia. Yang ketiga itu marturia. Marturia itu kesaksian. Nah, pagi hari ini konteksnya adalah pada koinonia. Sebagaimana dalam Kisah pasal 2 trilogi gereja mula-mula itu, persekutuan itu menjadi penting. Sebab dalam persekutuan kita membuat sesuatu yang normal dengan saling menolong, saling melayani, saling mengasihi. Jadi aspek rohani tidak saja hubungan vertikal dengan Tuhan, tidak saja hubungan ke atas, tapi menyangkut aspek relasi horizontal. Kita lihat bahwa ikatan kasih di antara kita semakin diperkuat Tuhan, semakin ditingkatkan Tuhan, sebab orang-orang percaya dalam persekutuan bersama, di sana letak kekuatan kita. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, kalau kamu setia beribadah kepadaku, roti makananmu akan diadakan, air minumanmu akan dicukupkan, segala penyakit akan dilalukan. Bahkan dalam 1 Timotius 4, Paulus berkata bahwa dalam ibadah itu mengandung keuntungan. Dalam ibadah itu memberikan manfaat. Senang bagi tubuh sedikit gunanya, terbatas. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Di waktu sakit kita beribadah, di waktu susah kita beribadah. Aspek spiritual. Lalu koinonia atau persekutuan memberi penekanan pada aspek horizontal di antara sesama orang percaya, di antara anak-anak Tuhan. Dan itu sebabnya kita tidak akan berhenti untuk saling mendoakan, saling membantu, saling menguatkan. Sebenarnya pagi hari ini saudara Morde yang memimpin pujian, tapi kemarin tiba-tiba ada pemberitahuan dan berita dari keluarganya bahwa ibunya meninggal. Jadi mereka pergi ke Kalimantan. Namun itu banyak ucapan-ucapan bela sungkawa, ucapan prihatin. Ini menjadi penting. Kita ada yang nama Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu satu dengan yang lain. Dalam Galatia pasal 6 mulai ayat 1 sampai 2, Paulus berkata, dia menekankan pertama, kalau ada di antara kamu yang kedapatan berbuat salah atau jatuh dalam pelanggaran, maka kita yang rohani memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi Galatia pasal 6 itu memberi petunjuk bagi kita bagaimana menyelesaikan masalah di antara kita. Kalau ada orang yang kedapatan berbuat salah, kita yang rohani menuntun. Kata menuntun dalam bahasa Yunani katartizo. Katartizo itu mempunyai 3 makna. Yang pertama seperti menisik baju yang sobek
fisik. Saya pernah di Lampung, suatu waktu kami membagi Alkitab dan membagi uang ke hamba-hamba Tuhan di sana. Saya dengan Ibu Gembala dan ada hamba Tuhan lain. Ada seorang bapak, dia pakai baju kaos, dia fisik rapi sekali. Saya dulu penjahit, saudara, bisa jahit sampai jas. Jadi saya bisa tahu bagaimana dia berbisik, rapi sekali. Wah, ini bagus. Lalu itu yang pertama, seperti menisik baju, kata pisau artinya menisik baju. Yang kedua, kata pisau itu seperti menjahit jala yang putus. Kata pisau juga berarti seperti memindahkan rumah utuh, gotong royong. Tapi kata pisau juga berarti mengurut. Dalam kasus ini Galatia 6 ayat 1 dan 2, kata pisau itu dipakai dalam konteks mengurut. Kalau ada teman kamu yang jatuh dalam pelanggaran, kita yang rohani mengurut, memimpin dengan roh bermelebur. Jangan kamu sampai jatuh pada masalah yang sama. Memimpin di sini mengurut, ibarat orang jatuh salah pijak kasaleo, kita urut. Kalau ada orang yang jatuh kasaleo, jangan ambil palu, lebih sakit. Tapi kita yang rohani memimpin. Nah, yang ketiga, bagaimana dalam new normal ini momentum di mana kita mengedepankan kepedulian sesama. Oke, saya telah menyebut Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Ayat 1 tadi saya katakan kita yang rohani memimpin. Kalau ada yang jatuh dalam pelanggaran, memimpin. Jadi gotong royong, saling kepedulian. Memang tidak sedikit orang yang mempunyai pola pikir seperti itu. Seringkali kita pikir kita mau berkorban, kita mau menabur, kita mau memberi, tapi kita masih sulit. Ekonomi kita ini di bawah pas-pasan. Bukan soal nanti kalau kita sudah diberkati, bagaimana kita dapat memberikan, menabur. Paling tidak kita menabur doa kita, kita menabur waktu kita, perhatian kita. Dengan kita menyapa orang dengan senyum, itu senang sekali, orang akan dikuatkan. Dan itu sebabnya menjadi penting di mana kita momentum ini selama masa pandemik, selama PSBB, di mana banyak usaha tidak berjalan, di mana banyak karyawati dirumahkan, di mana keuangan kita semakin terbatas. Tapi setiap orang percaya, kita tahu bahwa ketika kita menabur, kita akan menuai. Ketika kita memberi, kita akan mendapatkan hasil. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 8 ayat 4 dan 5, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Tersedia bagi kami. Paulus sangat menghargai, dan kita tahu bahwa jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu di Eropa itu tidak semua sama. Jemaat Yerusalem pernah mengalami kemiskinan yang parah, dan Paulus memberi kontribusi, memberikan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Ketika Paulus berada di Tesalonika, dia juga mendapatkan dana dari jemaat di Korintus. Jadi subsidi silang, saling membantu. Nah, di dalam gereja, terutama di dalam jemaat Hebron, kita menerapkan hukum
prinsip kemurahan hati. Jadikan hidup kita menjadi penabur-penabur pemberi yang baik di masa new normal ini, dan paling tidak kepedulian kita kepada sesama dalam apa saja yang kita dapat lakukan, supaya melalui kebersamaan ini Tuhan dapat dimuliakan. Jadi Paulus mengecam Timotius kalau dia berpikir secara parsial, kalau dia berpikir secara egois. Kita dipanggil, ditempatkan dalam satu komunitas untuk saling peduli satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa itu merupakan sebuah kehormatan bagi kita kalau kita boleh dapat melayani satu dengan yang lain. Nah, dalam menghadapi new normal atau normal yang baru, sebagai orang percaya kita perlu menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Yang berikutnya, untuk itu kita perlu mengedepankan hal-hal yang bersifat rohani, mengedepankan persekutuan serta penting kepedulian terhadap sesama. Dan kiranya situasi new normal ini kita isi dengan hal-hal yang bersifat positif bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita memberikan dukungan, kita memberikan doa, kita memberikan kontribusi, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Berbaris serasi melangkah pasti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita datang di hadapan Tuhan. Saat tiba kita datang dalam persekutuan menjatuhkan. Saya harap semua sudah mendapatkan tubuh dan darah Kristus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya pribadi Yesus yang tidak pernah berubah, pribadi Yesus yang mempunyai keunggulan, pribadi Yesus yang melebihi segala sesuatu. Melalui persekutuan pada tubuh dan darah Yesus, kita mengimpartasi semua sifat kodrat Yesus, kekuatannya, kemenangannya, kekudusannya. Bahkan dengan tubuh dan darah Yesus, kita boleh bersekutu untuk melihat harapan masa depan. Sambil kita memegang di tangan kita saja, kita bangkit berdiri. Saya ingin membacakan bagian firman Allah berkaitan dengan perolehan ilahi melalui meja Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam tubuh Kristus ada khasiat yang besar yang dapat kita terima. Sebab itu mari kita mau sambut tubuh Kristus dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama.
alihkan cawan di tangan kanan sambil kita mengangkat sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Darah Yesus adalah jaminan keselamatan kita. Sebab itu mari kita menerima kepastian keselamatan yang permanen yang Tuhan berikan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Pertolongan bagi kami dan bahwa kami akan terpelihara dalam naungan kasih-Mu. Sebab itu Engkau lihat anak-anak-Mu yang telah datang beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati akan anak-anak-Mu, berkati pujian kami bersama, berkati dalam perenungan kebenaran firman Allah, berkati di dalam memberi bagi Tuhan, bahkan mereka memberikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan berjanji tingkap langit dibukakan, lalu berkat yang tak tertandahkan dicurahkan, baik berkat jasmani terutama berkat rohani. Memberkati anak-anak yang lain yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, walaupun melalui streaming. Kami tahu yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja tertolong dalam nama Yesus. Berkati kami semua dalam usaha, berkati kami semua dalam mata pencaharian, berkati kami semua di dalam pelayanan kami terutama bagi Tuhan. Jadikan kami kuat, kiranya anak-anak-Mu semakin teguh di dalam Engkau, anak-anak-Mu semakin kuat di dalam Engkau, tidak akan meninggalkan Engkau. Berkati kami semua dan kami tahu bahwa ketika kami beribadah ada janji Tuhan bagi kami. Roti diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilakukan, lalu kami tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya wajah kemuliaan Allah Bapa menerangi kita, penyertaan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka kekuatan melalui tuntunan Roh Kudus ada bersama kita mulai pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.